What's the point of that? I could be pressing flowers with you. Savor all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your rail star canoe. Mana suaranya, Mbak? What's the point of that? I could be pressing flowers with you. Savor all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your rail star canoe. Ganti virtual background bareng kayak dia dan gak tahu. What's the point of that? I could be pressing flowers with you. Savor all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your rail star canoe. What's the point of that? I could be pressing flowers with you. Savor all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your rail star canoe. What's the point of that? I could be pressing flowers with you. Save rather than fret all after.
all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your rail stock canoe. Your rail stock canoe. Thoughts now would be riper than limes in June. Take me in your rail stock canoe. In your rail stock canoe. What's the point of that? I could be pressing flowers with you. Save all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your rail stock canoe. What's the point of that? I could be pressing flowers with you. Savor all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your rail stock canoe.
rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your real dark canoe. Recording in progress. What's the point of that? I could be pressing flowers with you. Savor all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your real dark canoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta pembimbing Dewan Juri NIPRO 2021 pada acara Technical Meeting Grand Final NIPRO 2021. Dan juga tak lupa kami sampaikan ucapan selamat kepada para peserta di Pro 2021 yang telah berhasil melalui tahap abstrak, full paper hingga akhirnya bisa berlomba pada tahap final di Pro 2021. Selamat ya kepada teman-teman semua yang pastinya kerja keras kalian bakal terbayarkan di sini. Dan jangan lupa tetap semangat hingga nantinya kalian bisa meraih gelar juara pertama di Pro 2021. Dan juga untuk teman-teman semua yang telah hadir, di Zoom kali ini silahkan untuk dapat mengisi link registrasi yang telah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Baik, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, dan juga untuk teman-teman semua di sini yang format namanya masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan, silakan untuk dapat mengganti format namanya nih teman-teman semua dengan format yaitu nama tim underscore nama peserta. Untuk teman-teman yang tidak ada terkendala sinyal, silahkan menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Nah, benar banget Mbak Filia. Kenapa? Karena misalnya ketika kita mengadakan suatu acara dan acara itu benar-benar keren banget, pastinya teman-teman semua nggak mungkin dong lewatin untuk bisa on cam juga nih bareng kita berdua di sini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita berdua di sini yang ngomong ya, teman-teman semua udah kayak denger radio aja gitu kan. Kita nggak bisa saling melihat ekspresi dari teman-teman semua yang mungkin di sini ada yang senyum-senyum atau yang udah merasa, wah aku siap banget nih untuk mengikuti NIPRO 2021 di tahap final ini nih. Nah, dan tak lupa juga nih teman-teman semua, bahwasannya kita ingatkan kembali untuk Virtual Expo-nya ini yang telah dibuka pada tanggal 27 Juli 2021 masih bisa diakses nih teman-teman semua. Dan juga aksesnya ini 24 jam non-stop hingga nanti ditutup pada tanggal 31 Juli 2021. Dan juga teman-teman semua ketika menghadiri Virtual Expo jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga feedback yang telah disediakan langsung di website www.icefoits.com. Begitu teman-teman semua ya. Baik, sebelum mendengarkan sambutan dari Kepala Departemen dan Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi, acara akan dimulai dengan pemutaran lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, dimohon untuk duduk di tempat dan mendengarkan dengan khidmat. Indonesia, kebangsaanku.
Baiklah teman-teman semua Sobat ICEFO dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, maka setelah ini kita juga akan mendengarkan sambutan langsung dari Kepala Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November, yaitu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Magister of Engineering. Kepada beliau, disilakan. Baiklah, berhubung Ibu dari Kepala Departemen Teknik Kimia Industri ini belum hadir, maka kita bisa langsung aja mendengarkan sambutan dari Ketua Himpunan Departemen Teknik Kimia Industri, yaitu Mas Kurniawan Dwi Febrianto. Kepada Mas Kurniawan, disilahkan. Oke, cek. Mbak Mas MC, suara aku masuk nggak? Sudah terdengar, Mas? Sudah masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati selaku Kepala Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November, yaitu Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Magister of Engineering. Kemudian ada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Juri juga. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pembimbing dari SMA ataupun SMK dari tiap-tiap sekolah. Selanjutnya yang terakhir, yang saya sayangi dan saya cintai, teman-teman panitia dan teman-teman peserta Grand Finalist ICEFO 2021. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat bergabung dalam acara pembukaan technical meeting ICEFO 2021 tanpa ada halangan sedikit pun. Dan yang paling penting dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allah. Tak lupa, marilah kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Tidak terlalu banyak kata yang ingin saya sampaikan. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Industri mengucapkan selamat berjuang untuk teman-teman Grand Finalist peserta ICEFO 2021. Semoga semuanya bisa menampilkan semaksimal mungkin kepada Bapak, Ibu, dosen, ataupun Bapak, Ibu Dewan Juri, dan nantinya akan ada beberapa pengunjungnya di tiap booth ataupun stand-nya nanti. Kemudian pesan yang kedua dari saya, dalam setiap perlombaan ataupun pertandingan, bahkan tingkat olimpiade pun, kekalahan dan kemenangan itu sudah hal yang kuno ataupun wajar, bahkan mainstream ya. Selalu ada sebuah pembelajaran yang menunjukkan kepada kalian bagaimana cara menggapai suatu kemenangan tersebut. Karena pada hakikatnya, sesungguhnya pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya tunggu kalian semua di kampus perjuangan Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Dan apabila nantinya terdapat kekurangan dalam pelaksanaan event ICEFO 2021, saya mewakili teman-teman panitia semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Mas Kurniawan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS. Setelah ini berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan tata tertib NIPRO 2021. Baik, mohon maaf. Setelah ini akan ada sambutan dari Kepala Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS kepada Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Master of Engineering, dipersilahkan.
Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada para peserta finalis Lomba Nasional Innovation Project, NIPRO, dan Bapak Ibu pendamping siswa tersebut, kemudian para juri lomba, para pengunjung, dan para supporter finalis lomba yang dibawakan oleh masing-masing peserta. Dan juga para semuanya yang ada di sini, panitia, kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga acara Industrial Chemical Engineering ICEVO yang diselenggarakan oleh Badan Semi Otonom DTKI, Departemen Teknik Kimia Industri, Fakultas Vokasi ITS dapat berjalan dengan baik. Kegiatan mikro tahun ini merupakan kegiatan kemahasiswaan Departemen Teknik Kimia Industri pada tahun ketiga. Tujuan daripada diselenggarakannya lomba inovasi ini, harapan kami adalah bisa sebagai media untuk menumbuh kembangkan kemampuan inovasi bagi adik-adik pelajar SMA, SMK melalui peningkatan kreativitas, dan kegiatan ini bisa mendorong terbentuknya budaya kreatif dan pola pikir inovatif dalam mengimplementasikan iptek yang bermanfaat bagi pembangunan to optimizing the application of sustainable development goals 2030 ya for humanity. Di samping itu, tujuan acara ini adalah untuk memperkenalkan lebih dekat program studi kami, yaitu Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Departemennya Teknik Kimia Industri, Fakultasnya Vokasi. Jadi kita vokasi banget ya, kemampuan mengimplementasikan iptek untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian semoga acara lomba ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi para peserta lomba maupun penyelenggara, serta bagi para pengunjung dan hadirin semuanya. Kami juga sampaikan apresiasi yang mendalam ya kepada para tim kreator yang bekerja luar biasa mempersiapkan acara ini sebagai pengalaman pertama ya. Mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri memiliki kemampuan IT yang cukup representatif ya sebagai bekal untuk bersaing dengan bidang-bidang yang lain. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia ya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan bersusah payah ya, karena harus berkomunikasi secara daring, tidak saling bertemu satu sama lain ya, bekerja di rumah, bekerja dari tanpa melihat batas tempat, ada yang dari satu daerah ke daerah yang lain ya, tapi penyelenggaraan ini bisa mempertemukan kami semua di dalam satu layar ya. Ya. Hal ini mengingat adanya pandemi COVID-19 ya, di mana kami tidak memungkinkan untuk kerja secara luring ya. Acara ini bisa diselenggarakan tidak memungkinkan, namun demikian kondisi pandemi ini telah memberikan hikmah yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa yang kemungkinan tidak akan kita dapatkan kalau tidak ada kondisi pandemi ini. Kami pasti tidak akan mau belajar ya terkait dengan IT. Mahasiswa teknik kimia harus belajar IT ya. Nah, IT adalah sekarang menjadi tool yang sangat penting bagi kita semua untuk menjalankan proses pembelajaran, bahkan untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari di dalam mensupport proses pembelajaran maupun roda ekonomi ya. Kemudian silahkan mengikuti serangkaian acara virtual Expo tahun ini yang diselenggarakan oleh mahasiswa kami, dan kami mohon masukan serta kritikan agar penyelenggaraan tahun-tahun selanjutnya bisa lebih baik. Pada akhir kata, perkenankan kami sebagai Kepala Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS membuka acara resmi final Lomba NIPRO dan Virtual Expo yang dimulai pada tanggal 27 sampai 31 Juli 2021. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Master of Engineering selaku Kepala Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS. Selanjutnya, acara pembacaan tata tertib MIPRO 2021 kepada panitia yang bertugas, disilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradi Baunara dan juga rekan saya, Ade Citra Oktaviana. Di sini kami akan membacakan tata tertib final MIPRO 2021. Untuk tata tertib yang pertama, yaitu setiap peserta diharuskan registrasi melalui link yang sudah ada maksimal 15 menit sebelum technical meeting dimulai. Kedua, fitur on mic mohon dinonaktifkan atau di silent untuk menjaga kelancaran selama technical meeting berlangsung. Ketiga, seluruh peserta dihimbau mengganti format nama yang tertera pada Zoom, yaitu dengan format nama tim underscore nama peserta. Keempat, setiap peserta technical meeting dilarang untuk menginterupsi peserta lainnya yang tengah berbicara saat on mic. Kelima, peserta hanya dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh MC atau moderator dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Keenam, peserta diwajibkan menjaga etika berbicara dan menjaga kondusivitas pada saat technical meeting dan selama acara berlangsung. Ketujuh, setiap peserta harus berperilaku tertib dan tidak melakukan kegiatan yang merugikan orang lain. 8. Peserta yang melanggar tata tertib technical meeting akan mendapatkan sanksi berupa teguran. 9. Peserta technical meeting yang memperoleh 3 kali teguran akan dikeluarkan dari Zoom oleh panitia. 10. Setiap peserta dilarang membuat kekacauan atau perilaku yang kurang senonoh di kolom chat selama acara berlangsung. 11. Diharapkan para peserta memastikan memiliki koneksi stabil demi berjalannya kelancaran acara. 12. Saat penilaian juri dimulai, para peserta diwajibkan dengan seksama mengikuti jalannya acara dan mematuhi ketentuan yang ada. 13. Diimbau bagi para peserta saat sudah memasuki sesi breakout room penjurian, peserta dilarang meninggalkan Zoom. 14. Teknisan penilaian juri melalui sistem breakout room, sistem presentasi maksimal 8 menit, dan sesi tanya jawab 12 menit. 15. Urutan penjurian di breakout room akan dilakukan berdasarkan breakout room yang diperoleh saat pemilihan dan sesuai urutan memesan terkecil hingga terbesar. 16. Para peserta dapat mempertunjukkan hasil karyanya saat sesi pameran karya pengunjung melalui breakout room masing-masing dan menampilkan kepada para pengunjung. 17. Vote juara favorit akan dilakukan oleh para pengunjung dari pembukaan Virtual Expo pada hari Selasa, 27 Juli 2021 pukul 10.00 WIB hingga hari Sabtu, 31 Juli 2021 pukul 16.00 WIB dan dapat melakukan voting pada website ICEPO yaitu www.icepoits.com. 18. Peserta diizinkan meninggalkan Zoom setelah meminta izin kepada pihak panitia, yaitu LO tim masing-masing. 19. Setiap peserta technical meeting diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan disiplin dan seksama. 20. Seluruh peserta dihimbau menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh pihak panitia. 21. Seluruh peserta diwajibkan dapat memahami seluruh aturan yang sudah dibuat oleh pihak panitia. 22. Peraturan di atas sudah dibuat dengan penuh kesadaran dan hal tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya ada tata tertib pengunjung pameran karya MIPRO 2021. Yang pertama, setiap peserta dilarang membuat kekacauan atau perilaku yang kurang senonoh di kolom chat selama acara berlangsung.
Yang kedua, setiap peserta disarankan untuk dapat melihat pameran melalui breakout room Zoom tim masing-masing. Yang ketiga, pengunjung diwajibkan menjaga kenyamanan dan menjaga kondusivitas selama dalam kegiatan Zoom berlangsung. Yang keempat, setiap pengunjung dilarang on mic ketika ada peserta lain yang sedang berbicara. Yang kelima, setiap pengunjung harus berperilaku sopan, tertib, dan tidak melakukan kegiatan yang merugikan orang lain ataupun mengganggu jalannya acara. Yang keenam, setiap pengunjung diwajibkan memilih stand terbaik dengan melakukan voting yang sudah tertera di website ICEFO yaitu www.icefoits.com. Yang ketujuh, setiap pengunjung diwajibkan mengisi link absensi dan feedback pengunjung pameran yang nantinya akan dibagikan di kolom chat Zoom pada akhir acara. Yang kedelapan, setiap pengunjung dihimbau untuk datang ke acara virtual expo sebagai syarat dapat melakukan vote stand terbaik. Lain-lain. Yang pertama, peserta diwajibkan menggunakan jaringan stabil saat berjalannya acara. Dari pihak panitia hanya memberikan waktu sesuai aturan saat penilaian juri berlangsung. Yang kedua, pada saat sesi penyurian berlangsung, peserta dilarang meninggalkan breakout room Zoom tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, hasil penilaian juri tidak dapat diganggu gugat. Berikut ini adalah rundown acara Nipro pada hari pertama hingga hari ketiga yang bisa teman-teman baca pada slide berikut ini. Demikianlah sesi pembacaan tata tertib. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para panitia yang telah menyampaikan tata tertib Nipro 2021. Nah, pastinya teman-teman semua setelah mendengarkan penjelasan dari panitia, memiliki banyak pertanyaan dan juga masih memiliki keresahan tentang tata tertib yang sudah dibacakan tadi. Ya nggak nih Mbak Filia? Bener banget Mas Alim. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk bertanya. Kalau kata pepatah tuh gini sih Mas Alim, malu bertanya sesat di Zoom. Bener nggak tuh? Bener banget nih Mbak Filia. Kenapa kalau misalnya kita tersesat di jalan itu kan kondisinya masih offline nih Mbak Filia. Nah sementara kan kita di sini kondisinya lagi online dan kita kalau bertemu tuh ya antara lewat Zoom kalau nggak Google Meeting. Nah, kebetulan kali ini kita bertemunya di Zoom, jadi kita tersesatnya di Zoom aja. Tapi jangan sampai tersesat di Zoom juga, karena kita di sini udah memberikan fasilitas nih untuk teman-teman semua, nantinya agar bisa bertanya tentang keraguan-keraguan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masih dibingungin nih tentang tata tertibnya tadi. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk dapat raise hand, dan kami akan tentukan berdasarkan urutan raise hand-nya nih untuk dipilih bertanya. Ayo teman-teman, silakan. Silahkan untuk teman-teman peserta Nipro 2021 untuk bertanya, karena di sini kita santai aja ya Mas Alim. Iya, santai aja kita di sini. Ada unek-unek yang kayak masih pengen, aduh kok bingung ya, silahkan teman-teman untuk ditanyakan ya. Oke, silahkan. Ada dari tim teammate ya, Satrio Ahmad Faiz. Silahkan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kak, mau tanya, pada saat sesi presentasi nanti, itu apakah pada saat pertanyaan dari juri, itu apakah pertanyaan langsung dijawab, atau pertanyaan dulu hingga selesai, atau langsung baru dijawab setelahnya? Nah, soalnya nanti takutnya ada kesan ketidaksopanan terhadap juri seperti itu. Jadi nanti jalannya alur tanya jawab itu seperti apa? Terima kasih Kak. Izin masuk. Di sini saya Faradi Baunara akan menjawab pertanyaan dari teammate. Untuk sesi tanya jawab, nanti saat juri memberi pertanyaan bisa langsung dijawab oleh peserta. Apakah sudah jelas? Oke, berarti nanti juri tidak akan langsung memberikan pertanyaan secara
terus-menerus ya Kak ya. Takutnya nanti memotong gitu Kak, takutnya nanti misalnya jurinya bertanya ini terus pertanyaannya sampai banyak gitu. Begini, jadi nanti ketika satu juri sudah bertanya dan tim dari kamu sendiri sudah menjawab, nanti ganti ke juri yang selanjutnya. Gitu. Oke Kak, baik, terima kasih. Iya, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan jawaban. Di sini ada lagi pertanyaan nih nampaknya nih Mbak Filia. Ada dari Biakta. Tim Biakta atas nama Muhammad Bahrul Alam dipersilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Saat presentasi nanti itu pakai satu komputer untuk satu tim atau sendiri-sendiri, Kak? Halo? Saya Faradi Bonora dari panitia izin menjawab ya. Untuk presentasi ini dibebaskan sendiri. Jadi dibebaskan dari peserta sendiri. Apakah masih ada yang dibingungkan? Berarti boleh jadi satu atau sendiri? Izin menambahkan ya, lebih baik sendiri-sendiri, tetapi jika tidak memungkinkan bisa untuk bersama-sama satu laptopnya. Apa ada yang dibingungkan? Sudah, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Faradiba dan Mbak Citra atas jawabannya. Dari tim Biakta Muhammad Bahrul Alam, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke tim Nicolet. Silahkan tim Nicolet, disilahkan bertanya. Permisi Kak, saya perwakilan dari tim Nicolet ingin bertanya, apakah besok saat pameran pengunjung diwajibkan untuk on kamera? Terima kasih Kak. Permisi, saya Faradiba dari panitia izin menjawab ya. Dihimbau untuk para pengunjung untuk bisa on cam apabila terjadi kendala jaringan, maka nanti bisa off cam. Tapi dari panitia itu menghimbau untuk bisa on cam. Begitu. Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup Kak, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Faradiba. Mungkin ini dari teammate atas nama Satrio ingin bertanya lagi ya? Silahkan. Ya, iya Kak, terima kasih. Oh ya, terkait tadi untuk sesi presentasi 8 menit, itu apakah nanti pada saat sudah 8 menit kemudian melebihi, itu apakah ada pengurangan nilai atau apakah langsung diberhentikan atau bagaimana ya alurnya nanti ya? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk sesi presentasi 8 menit, jika sudah melebihi waktu akan kami ingatkan langsung ke sesi tanya jawab ya. Tidak ada penilaian, untuk nilainya itu tidak dikurangi. Tetapi akan langsung diberitahu setelah memasuki sesi tanya jawab. Seperti itu. Apa ada yang dibingungkan? Oke Kak, terima kasih. Cukup. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman peserta, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ingin bertanya, kami masih membuka tanya jawab. Silahkan teman-teman, jangan sungkan-sungkan nih. Iya nih teman-teman semua, mungkin kalau misalnya masih ada yang diragukan, entah itu masalah urutan presentasi, oke. Nampaknya ketika kita ngomong-ngomong ini langsung ada yang bertanya nih Mbak Vila nih, silahkan.
Atas nama Muhammad Damar Baskara dari tim Serial Boys. Permisi Kak, saya Muhammad Damar Baskara dari Serial Boys ingin bertanya. Untuk pengunjung dari yang masuk mulai masuk Zoom itu jam berapa ya Kak ya? Himbau jam berapa dan untuk link absensinya itu akan dibagikan kapan ya Kak ya? Terima kasih Kak. Saya Faradi Baonora dari panitia izin masuk ya, izin menjawab. Untuk pengunjung nanti masuk setelah isoma dan kemudian untuk absensi nanti selama acara pengunjung pameran itu nanti akan dibagikan. Begitu. Apakah masih ada yang dibingungkan? Dan untuk jam masuk pengunjung itu jam 1 siang. Jadi pengunjungnya itu wajib datang sampai akhir gitu ya Kak ya? Setelah isoma gitu. Nah, iya, jadi nanti selama pengunjung pameran itu nanti pengunjung diharapkan hadir sampai acara selesai. Sama pertanyaan kedua Kak, yang dimaksud dengan stand terfavorit itu bagaimana ya Kak? Soalnya di buku panduan belum ada penjelasan adanya juara favorit dan stand terfavorit itu beda lagi atau bagaimana Kak? Izin menjawab ya. Untuk yang stand favorit itu sama dengan juara favorit. Jadi nanti dihitung penilainya dari jumlah vote terbanyak dan juga banyaknya pengunjung yang dibawa oleh peserta. Jadi itu nilai pertimbangannya. Apakah masih ada yang dibingungkan? Atau pertanyaan tambahan? Baik Kak, untuk di tata tertib pengunjung pameran Karyani Pro ini kan tertera bahwa setiap pengunjung diwajibkan memilih stand terbaik dengan melakukan voting yang maaf Kak. Aduh. Permisi dari tim Serial Boys, ini bisa diulangi pertanyaannya? Maaf Kak, sudah tidak jadi. Oke, baik. Bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya? Baik, terima kasih tim Serial Boys dan Mbak Faradiba atas jawabannya. Selanjutnya ada tim Hipotesa. Kepada tim Hipotesa disilahkan untuk bertanya. Baik, nampaknya tim Hipotesa sedang ada kendala jaringan nih Mas Alim. Aku lihat-lihat nih kayak teman-teman peserta nih antusias banget ya buat ikut Grand Final Nipro 2021 besok nih Mas Alim. Benar banget Mbak Filia. Sampai-sampai bahkan di Zoom ini aja ada yang berkumpul bareng untuk masuk jadi satu nih Mbak Filia. Namun kita juga nggak lupa untuk ngingetin teman-teman semua di sini yang misalnya menjadi satu kumpulan atau menjadi satu bagian untuk ikut hadir pada technical meeting kali ini supaya dapat tetap menjalankan prosedur kesehatan yang ada nih teman-teman semua. Entah itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak supaya nantinya ketika melaksanakan perlombaan Nipro 2021 ini tetap dalam keadaan sehat dan tidak ada kendala dari kesehatannya teman-teman masing-masing. Oke, mungkin dari tim Hipotesa udah siap nih. Silakan untuk ditanyakan pertanyaannya. Iya, terima kasih Kak.
izin bertanya. Mohon maaf, untuk tim hipotesa nampaknya suara dari kalian ini masih putus-putus ya, Dek ya. Mungkin pertanyaanmu bisa ditulis aja di kolom chat nih, supaya nanti dari kami bisa langsung menjawab pertanyaan dari tim kalian. Silahkan. Mohon maaf. Saya dengar? Terdengar. Ya, terima kasih Kak. Saya izin bertanya, untuk peserta Permisi, suaranya masih putus-putus nih teman-teman. Jadi mungkin bisa diketik di kolom chat aja ya. Iya, suaranya masih putus-putus. Jadi kami dari panitia nggak bisa mendengarkan secara jelas nih dari tim hipotesa. Mungkin bisa ditulis aja supaya nanti bisa kami telaah dan juga bisa kami cermati pertanyaannya. Supaya nanti nggak ada miskomunikasi ketika kami memberikan jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Maaf. Iya, nampaknya di sini ada yang bertanya nih dari kolom chat nih, Mbak Filia. Dari tim VAS atas nama Anang Fatikuni. Kak, izin bertanya untuk PPT yang nantinya menjalankan saat presentasi itu dari panitia atau peserta. Silahkan dijawab dari panitia. Izin masuk. Untuk share screen-nya nanti dari panitia PPT-nya. Jadi kalian tidak perlu menyiapkan untuk PPT-nya karena akan disiapkan dari panitia. Yang sudah dikumpulkan kan semuanya PPT-nya. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Baik, dari tim FAS Anang Fatikuni, apakah ada feedback atau masih ada yang dibingungkan dari jawaban Mbak Citra? Baik Mas Alim, karena di sini saya kira sudah cukup jelas ya Mas Alim jawaban dari Mbak Citra tadi, sambil kita menunggu pertanyaan dari hipotesa. Nah, ini sudah muncul Mas Alim. Berapa minimal peserta untuk mengikuti expo yang dilakukan di dalam Zoom? Kepada Mbak Faradiba atau Mbak Citra, mohon dijawab ya. Ya, izin menjawab ya. Untuk yang dibawa ke Zoom itu kan ada 15 list nama yang telah adik-adik semua serahkan. Tetapi jika lebih itu akan lebih baik. Karena semakin banyak pengunjung, semakin besar kesempatan kalian bisa menang jadi juara favorit. Jadi bawa sebanyak-banyaknya ya. Kasih. Baik, Ya, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Apakah ada tanggapan dari tim hipotesa? Oh iya, sama satu lagi Kak. Berarti untuk breakout room-nya untuk expo-nya berbeda ya? Maksudnya ada breakout room-nya sendiri atau jadi satu dengan tim-tim yang lain? Saya Faradiba dari panitia, izin menjawab ya. Nanti untuk setiap peserta nanti dibagi breakout room sendiri-sendiri. Jadi nanti satu breakout room itu satu tim. Jadi nanti ada 25 breakout room. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya.
Iya, silakan. Dari tim Atalanta mungkin ingin memberikan pertanyaannya kepada panitia. Langsung aja. Baik ya, terima kasih. Untuk terkait PPT tadi, jika dari peserta ingin menjalankan sendiri gitu, apakah boleh, Kak? Soalnya kalau dari panitia biasanya itu, maksudnya udah waktu ganti slide, tapi masih apa ya, kayak belum tanggap gitu. Saya izin menjawab ya. Untuk share screen-nya nanti dari pihak panitia. Nah, untuk peserta itu bisa nanti minta tolong kepada pihak panitia nanti untuk di next slide gitu. Jadi nanti bilang saja, pasti akan di next slide dan juga dibantu oleh pihak panitia. Apakah masih ada yang dibingungkan? Iya, Kak. Soalnya terkadang kan terkendala jaringan gitu. Jadi kayak nanti misal udah ngomong lanjut, terus ternyata masih belum terdengar atau gimana. Jadi kayak menghabiskan waktu untuk presentasinya gitu. Izin menanggapi lagi ya. Dari kami panitia ini memastikan koneksi dari kami. Jadi seminimalisir mungkin dari panitia tidak akan mengalami kendala jaringan begitu. Baik, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim Atalanta atas pertanyaannya dan Mbak Faradiba atas jawabannya. Selanjutnya dari teammate atas nama Adinda Rizky, disilahkan untuk bertanya. Permisi Kak, mau tanya. Kan itu kan tulisannya kalau pengunjung itu diharapkan hadir sampai selesai kan Kak. Nah kalau semisal waktu di pertengahan itu tiba-tiba dia nggak bisa ikut soalnya jaringannya kenapa-napa atau gimana. Nah terus kalau misalnya dia keluar gitu boleh nggak sih Kak? Terus kan katanya kalau misalnya juara terfavorit itu dari pengunjung yang paling banyak. Nah kalau misalnya pengunjungnya dia paling banyak terus nggak lama itu pengunjungnya ada yang pergi tuh dinilainya gimana ya Kak? Kan pengunjungnya udah ada yang pergi, nah itu ntar nilainya gimana gitu. Terima kasih. Izin menjawab ya. Jadi nanti untuk pengunjungnya itu diharapkan untuk mengisi absensi dan juga feedback. Jadi meskipun ada kendala jaringan, tapi dari pengunjung sudah mengisi absensi dan feedback itu sudah terhitung. Berarti boleh ya Kak kalau misalnya tiba-tiba kalau misalnya dia ada halangan terus live dari Zoom gitu. Diperbolehkan, akan tetapi dihimbau untuk bisa mengikuti acara sampai selesai. Terima kasih Kak. Karena untuk link absensi dan feedback itu nanti dibagikan di akhir acara gitu. Baik, tampaknya jawaban dari Mbak Faradiba ini sudah jelas ya Mas Alim untuk teammate. Kemudian nih, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Mumpung kita juga masih lama waktunya, dan feel free to ask ya teman-teman. Jangan sampai kalian nih baru tanya besok, kenapa kok seperti ini? Nah, sekarang apa yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, nampaknya sudah ada teammate Satrio Ahmad Faiz, silahkan bertanya. Kak, saya bukan bertanya. Kalau misalnya saya seperti tim siapa tadi, PPT-nya jika dari peserta aja bagaimana Kak? Kalau misalnya menurut dari food atau mungkin apakah diperbolehkan gitu Kak kalau yang mengatur dari peserta saja? Soalnya kan ada juga dari PPT beberapa kan ada yang sudah lanjut kasih animasi gitu kan. Takutnya nanti waktunya itu dalam memencetnya nanti takutnya melebihi waktu gitu Kak. Terima kasih. Izin masuk ya.
dari panitia tidak memperbolehkan deh, karena sebelumnya mohon maaf ya untuk menjaga transparansi juga, karena takutnya ada yang dikumpulkan itu berbeda sama nanti yang kamu share screen kan. Jadi lebih baik dari panitia yang men-share screen. Terima kasih. Oke Kak, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teammate. Kemudian ada lagi dari tim Visabilillah. Permisi Kak, izin bertanya. Apakah PPT yang sudah disetor masih bisa diedit lagi? Silahkan dijawab Mbak Faradiba atau Mbak Citra. Izin menjawab ya. Untuk PPT yang sudah disetor itu tidak bisa diedit lagi karena kan sudah batas terakhir pengumpulan itu kan kemarin. Nah, itu sudah batas waktunya. Jadi untuk selanjutnya itu tidak bisa diedit begitu. Apakah masih ada yang dibingungkan? Dari tim Visabilillah, apakah ada yang dibingungkan atau ada feedback? Baik, sudah jelas Mbak Faradiba. Terima kasih atas jawabannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kita masih banyak waktunya dan jangan sampai ya besok ada unek-unek yang ingin kalian sampaikan dan tidak tersampaikan hari ini. Silahkan untuk Sireo Boys, Muhammad Damar Baskara. Permisi Kak, saya ingin bertanya untuk saya juga feedback dari pertanyaan yang awal tadi yang tentang juara favorit ya Kak ya. Untuk juara favorit bukannya apabila kita membawa pengunjung di Zoom lebih dari 15 saat besok, apakah itu tidak mempengaruhi penilaian Kak? Kan di indikasi penilaian juara favorit di buku panduan, nilainya 20% apabila membawa 15. Dan untuk penilaian yang tidak ada minimal itu kan ada di voter banyak Kak, yang 60% itu Kak. Bukan dari peserta Zoom pameran terbanyaknya Kak. Mohon penjelasannya Kak, terima kasih. Izin menjawab ya, untuk yang pengunjung itu juga mempengaruhi dan juga akan tetapi yang lebih tinggi nilainya 60% sesuai dengan indikator penilaian yang tertera di bukan final itu yang banyak adalah dari vote. Akan tetapi kami juga mempertimbangkan banyaknya pengunjung yang dibawa oleh peserta. Seperti itu. Apakah masih ada yang dibingungkan? Berarti kemarin di buku panduannya itu kan tidak ada tidak ada tambahan Kak, itu kan 20% Kak, bukan tambah 20% itu kan sudah nilai maksimal dari 15 itu Kak. Sekarang kok ada penambahan lagi Kak, jadi saya belum mempersiapkan lebih dari 15 itu Kak. Di buku panduan final itu Kak. Izin masuk ya, Dek. Jadi itu gini, memang kan yang di bawah 15 orang untuk virtual ekspedisinya, itu kan masuk di penilaian yang 20%. Tetapi untuk vote yang paling banyak itu kan juga berpengaruh ya, 60%. Jadi kalau misalkan kamu cuma bawa 15 orang, tetapi vote kamu paling banyak, itu kamu juga udah pasti menang gitu. Karena kan sesuai sama buku panduannya seperti itu. Apakah ada yang dibingungkan ya? Udah Kak, terima kasih Kak. Sudah bingung. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Citra. Dan selanjutnya ke tim hipotesa. Silahkan bertanya dari tim hipotesa. Sebelumnya untuk tim hipotesa bisa unmute dulu ya. Oke. Ya, Kak. Izin bertanya, untuk jurinya berapa orang ya Kak? Ya.
Izin menjawab ya. Total juri itu ada 15, akan tetapi nanti saat di breakout room itu, satu breakout room ada 3 juri. Nanti untuk jurinya dan breakout room-nya akan dibagikan setelah ini. Oke, Kak, makasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari tim Hipotesa. Setelah ini ada lagi nih pertanyaan dari tim teammate atas nama Dinda Rizky. Permisi Kak, izin bertanya, apakah penilaian dari vote juga mempengaruhi nilai terhadap juara 1, 2, dan 3? Mohon dijawab panitia. Izin menjawab ya. Untuk vote itu hanya berlaku untuk juara favorit saja. Untuk pemenang 1, 2, 3-nya tidak berlaku. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Baiklah, setelah ini masih ada pertanyaan lagi nih dari tim Eureka atas nama Bayu Aji Pamungkas. Kepadanya bisa langsung dipertanyakan aja pertanyaannya. Silakan. Permisi Kak, saya mau tanya, nanti kalau ada pengunjung yang tiba-tiba bisa ikut Zoom tapi belum sempat ke list itu, apakah pengunjungnya boleh tetap ikut join Zoom Kak? Terima kasih. Izin menjawab ya. Tetap boleh ikut, akan tetapi nanti harus dipastikan mengisi absensi dan juga feedback pada acara pengunjung itu. Apakah masih ada dibungkan? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman dari tim yang masih belum bertanya, mungkin nih, apakah masih ada unek-unek segala macam atau udah terwakilkan dari pertanyaan-pertanyaan tim yang lain? Silakan. Oke, di sini ada tim Eureka atas nama Bima Maulana. Silakan. Oke, permisi Kak, mau izin bertanya. Berarti untuk di breakout room itu isinya peserta, pengunjung, sama juri ya? Atau bagaimana? Terima kasih. Untuk di penjurian dosen nanti itu terdapat dari kami panitia, kemudian juri dan juga peserta dan juga LO masing-masing tim. Apakah masih ada yang dibingungkan? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sudah selesai nampaknya pertanyaannya ya. Apakah dari teman-teman yang lain masih ingin bertanya nih? Mengingat kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawabnya ini. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, masih ditunggu. Ternyata ada pertanyaan dari tim Felix. Ya, silakan. Ya, izin bertanya Kak. Untuk pengunjung ketika masuk stand itu ya Pak, pameran, apakah boleh bertanya mengenai produknya tersebut dari peserta gitu? Terima kasih. Izin menjawab ya. Boleh, pengunjung nanti di breakout room boleh tanya tentang video prototipe ataupun poster yang telah dibikin oleh peserta. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari tim Felix Suite. Kemudian teman-teman nih silahkan untuk bertanya. Nah, ini dari tim Good Luck atas nama Dea. Silahkan Dea untuk bertanya. Ini sepertinya pertanyaannya masih diketik ya dari tim Good Luck ini. Silahkan teman-teman yang lain untuk ditanyakan. Sejelas-jelasnya akan kami bantu menjawab. Oke, tampaknya sudah ada pertanyaan lain dari tim Bisa.
Saya bacakan pertanyaan terlebih dahulu. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Tadi kan katanya jumlah vote tidak mempengaruhi penilaian terhadap juara 1, 2, 3. Lalu apakah jumlah pengunjung, misal kurang dari batas minimal, akan mempengaruhi penilaian juara 1, 2, dan 3? Mohon dijawab, Mbak Faradiba atau Mbak Citra? Izin menjawab ya, sepertinya masih bingung buat teman-teman semua. Pengunjung itu hanya dibuat nilainya itu waktu vote ini apa namanya itu juara favorit saja. Untuk penilaian juara 1, 2, 3 itu murni dari juri. Jadi tidak ada hubungannya antara jumlah pengunjung dengan vote dengan nanti kalian menjadi juara 1, 2 ataupun 3. Seperti itu. Apa ada yang dibingungkan? Izin menambahkan ya, untuk yang jumlah pengunjung ini hanya untuk juara favorit, jadi tidak akan mempengaruhi juara 1, 2, 3. Dan ini penilaiannya di luar vote dan juga jumlah pengunjung tersebut. Dan juara favorit itu seperti awarding tambahan buat teman-teman. Baik, dari tim bisa, apakah ada tanggapan atau masih ada yang kurang jelas dari jawaban? Oke, baik. Ini sudah jelas, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan dari tim Good Luck atas nama Dea. Untuk pengunjungnya, tadi kan masuk breakout room per tim ya. Apakah boleh pengunjung tersebut mengunjungi breakout room tim lain? Mohon jawabannya, Mbak Faradiba dan Mbak Citra. Izin menjawab, untuk pengunjungnya diperbolehkan untuk berkeliling di breakout room lain, akan tetapi untuk peserta itu tetap stay di breakout room masing-masing. Apakah masih ada dibingungkan? Baik, kepada Dea dari tim Good Luck, apakah ada tanggapan atau masih ada pertanyaan tambahan? Baik Kak, terima kasih. Sepertinya sudah jelas ya jawaban dari Mbak Faradiba dan Mbak Citra ini. Iya nih Mbak Filia, nampaknya dari tim Good Luck ini udah jelas banget jawabannya dari Mbak Faradiba tadi juga. Mengingatkan lagi nih untuk teman-teman semua bahwasannya waktu untuk bertanya sisa 3 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya dari teman-teman semua. Silakan. Oke, sambil menunggu, mungkin kita bisa ngobrol sebentar nih Mbak Filia. Boleh. Nampaknya dari teman-teman semua ini tadi udah antusias banget ya dengan memberikan banyak pertanyaan dan bahkan ada satu tim yang bertanya berkali-kali nih kalau misalnya kita lihat nih Mbak Filia. Memang semangat dari teman-teman untuk mengikuti Grand Final Nipro 2021 ini benar-benar luar biasa ya Mas Alim. Jadi mereka bertanya sedetail mungkin, jangan sampai salah strategi untuk bisa menang di Nipro 2021 ini. Iya nih, benar banget. Dan mungkin dari teman-teman semua ini kayaknya udah cukup jelas ya. Soalnya kalau misalnya kita tunggu-tunggu nih masih belum ada pertanyaan yang masuk lagi nih Mbak Filia. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa dicukupkan dulu sesi tanya jawab kali ini. Dan nantinya kepada teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun masih ada keraguan, bisa langsung ditanyakan kepada LO-nya masing-masing nih teman-teman. Karena dari LO-nya sendiri pastinya bakal 24 jam menjawab pertanyaan dan juga keresahan dari teman-teman semua peserta Final Nipro 2021. Baik, terima kasih kepada teman-teman peserta Nipro 2021 atas pertanyaannya dan panitia yang sudah menjawab. Beralih ke sesi selanjutnya, yaitu pembacaan singkat profil dari Dewan Juri Nipro 2021. Kepada panitia yang bertugas, disilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Faradiba Honora bersama rekan saya, Ade Citra Oktaviana dan juga Regeta Salsabila Putri. Di sini kami akan membacakan CV Juri Nipro 2021.
Untuk juri yang pertama ada Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Master of Engineering. Beliau merupakan Kepala Departemen Teknik Kimia Industri, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Beliau lahir pada tanggal 5 Agustus 1963. Untuk riwayat pendidikan beliau, pada tahun 1981, S1 Teknik Kimia UGM, kemudian S2 Bioscience and Bioengineering Tokyo Institute of Technology, kemudian pada tahun 1998 S3 Bioscience and Bioengineering Tokyo Institute of Technology, kemudian melanjutkan postdoktoral Teknik Kimia ITB pada tahun 1999. Beliau sangat berpengalaman dalam bidang riset mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2019, seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini. Dan untuk riset terbaru beliau yang telah dilakukan yaitu berjudul penguatan kapabilitas inovasi dalam meningkatkan daya saing industri, skala kecil, sedang, dan UMKM secara terintegrasi di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 hingga tahun 2019. Bisa dilanjutkan? Kemudian untuk juri yang kedua ada Profesor Dr. Insinyur Dr. Randa Danawati Hari Prajitno, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan. Beliau merupakan salah satu dosen di Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 29 Juli 1951. Untuk riwayat pendidikan beliau S1 Teknik Kimia ITS pada tahun 1978, S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI pada tahun 1992, S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Terbuka pada tahun 1994, kemudian S2 Teaching English as a Foreign Language Universitas Katolik Widya Mandala pada tahun 2007, kemudian S3 Chemical Engineering the University of Birmingham, United Kingdom pada tahun 1999. Untuk juri yang selanjutnya ada Insinyur Agung Subyakto, Master of Science. Beliau juga merupakan salah satu dosen di Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Untuk riwayat pendidikan beliau, S1 Teknik Kimia UGM pada tahun 1978 hingga tahun 1986, kemudian melanjutkan S2 Teknologi Proses di ITB pada tahun 1990 hingga tahun 1993. Beliau juga memiliki banyak pengalaman seperti yang bisa teman-teman lihat, seperti pernah backup di Petrokimia dan anak perusahaan bersama PT Kurita Indonesia. Untuk juri yang selanjutnya, ada Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, Master of Science. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 8 Juli 1958. Beliau juga merupakan salah satu dosen di Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Untuk riwayat pendidikan beliau, S1 Teknik Kimia UGM pada tahun 1985, kemudian melanjutkan S2 Bioteknologi Lingkungan di Universitas Gent, Belgium pada tahun 1993. Kemudian melanjutkan S3 Bioteknologi Pengolahan Limbah di Universitas Strathclyde, Glasgow, United Kingdom pada tahun 2002. Beliau memiliki banyak pengalaman dalam bidang penelitian, khususnya bioteknologi mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2020, yang seperti bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini. Untuk penelitian beliau yang terbaru pada tahun 2020 yaitu pengembangan prototipe fermentor untuk produksi bioetanol dengan pemanfaatan onggol limbah padat dari industri tepung tapioka. Selain itu, beliau juga turut berkontribusi kepada masyarakat mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2020 seperti workshop dan pelatihan. Tidak hanya itu saja,
Beliau juga berpengalaman dalam penulisan artikel dan penyampaian makalah yang bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini, dan juga slide selanjutnya. Dan ini bisa teman-teman lihat pengalaman penyampaian makalah oleh Bapak Supriyanto. Untuk juri yang selanjutnya ada Insinyur Agus Surono, Magister Teknik. Beliau juga merupakan salah satu dosen di Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November, yang expert dalam bidang pengolahan air limbah. Beliau juga memiliki banyak pengalaman penelitian dan juga pengalaman pengabdian kepada masyarakat selama 2 tahun terakhir, yang bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini. Untuk pengalaman penelitian yang telah beliau lakukan, yaitu pada tahun 2019, analisis variasi baku minyak nabati terhadap pembuatan antifoam agen menggunakan pemanas microwave. Selanjutnya ada Insinyur Eli Agustiani, Master of Engineering. Beliau lahir di Surabaya tanggal 19 Agustus 1958. Beliau merupakan salah satu dosen di Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS. Untuk riwayat pendidikan, beliau lulusan S1 Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November pada tahun 1984, lalu melanjutkan Master of Engineering di Hiroshima University, Jepang, dan lulus pada tahun 1997. Berikut adalah pengalaman kerja yang pernah beliau lakukan. Salah satunya menjadi Workplace Assessment and Assessor of Kompetisi Surabaya pada tahun 2017. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada Dr. Eva Octavianingrum, Master of Science. Beliau lahir pada tanggal 23 Oktober 1984. Untuk riwayat pendidikan beliau, pada tahun 2007 beliau lulus di Bachelor Degree Chemical Engineering Institut Teknologi 10 November. Pada tahun 2009 beliau lulus Master Degree in Chemical Engineering Department National Chengkung University. Dan pada tahun 2015 beliau lulus di Doctoral Degree in Chemical Engineering Department Hiroshima University, Jepang. Beliau memiliki berbagai pengalaman kerja. Salah satunya menjadi junior lecturer, reviewer, and researcher. Teman-teman bisa membaca pengalaman-pengalaman yang pernah beliau kerjakan di slide berikut. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ini ada personal skill dan education yang pernah beliau tempuh. Teman-teman bisa melihat ini ada personal skill yang dimiliki oleh Bu Eva. Bisa dilanjutkan. Lalu di sini ada konferensi yang pernah beliau lakukan dan riset yang pernah beliau lakukan. Salah satunya adalah pengembangan adsorban berbasis selulosa dengan modifikasi polyester acid untuk seperti teman-teman lihat itu dapat pada tahun 2019. Teman-teman bisa membaca sendiri. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini bisa juga ada research and conference yang pernah beliau lakukan, dan community service atau pengabdian kepada masyarakat. Teman-teman bisa screenshot dan membaca sendiri. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada Warlinda Eka Triastuti, Sarjana Sains
Magister Teknik. Beliau lahir di Pamekasan 8 Maret 1983. Beliau lulus S1, beliau menempuh S1 pada tahun 2006 di Kimia Institut Teknologi 10 November dan menempuh S2 pada tahun 2010 di Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Beliau juga memiliki banyak pengalaman di bidang teknik kimia dan berkontribusi banyak dalam masyarakat. Untuk riwayat penelitian dan kontribusinya dalam masyarakat, dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Salah satunya, untuk pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2016, beliau melakukan aplikasi teknologi alat proses backlog untuk meningkatkan hasil panen pada budidaya jamur. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya ada Saida Azway, sarjana teknik, magister teknik, dan master science. Beliau juga memiliki banyak pengalaman di bidang teknik kimia, salah satunya di bidang penelitian. Berikut penelitian yang dilakukan oleh beliau. Selain di bidang penelitian, beliau juga pernah mengikuti berbagai proyek. Itu adalah proyek-proyek yang pernah dilakukan oleh beliau. Salah satu penelitian terbaru yang pernah dilakukan oleh beliau adalah pemanfaatan limbah daun nanas pasca panen sebagai bahan pembuatan benang di Kabupaten Kediri. Dilanjutkan. Beliau menempuh pendidikan S1 pada tahun 2010 di Institut Teknologi 10 November dan juga S2 double degree di Institut Teknologi 10 November dan juga National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan, dan lulus pada tahun 2010. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya ada Dr. Lailatul Qamariah, sarjana teknik. Beliau lahir di Pamekasan 16 Agustus 1992. Beliau lulus S1 di Chemical Engineering Institut Teknologi 10 November dan lulus pada tahun 2015. Lalu melanjutkan doktoral di Department of Chemical Engineering Institute Teknologi 10 November, lulus pada tahun 2019. Beliau sangat expert dalam bidang nanopartikel. Untuk pengalaman penelitian dapat teman-teman saksikan di slide berikut. Salah satu penelitian yang pernah beliau lakukan adalah massa transfer mechanism study of supersonic carbon oxide extraction degrees oil-based CFD. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya ada Dr. Engineering Ahmad Dwi Tama Karisma, sarjana teknik, magister teknik. Beliau lahir di Lumajang 23 September 1990. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 2009 hingga 2013 Bachelor Degree Chemical Engineering Department of ITS Surabaya. Pada tahun 2013 hingga 2015 Master Degree Chemical Engineering Department of ITS Surabaya. Pada tahun 2015 hingga 2018, Doctoral Degree Chemical Engineering Department of Hiroshima University. Beliau sangat expert dalam teknik kimia. Berikut adalah conference experience beliau mulai tahun 2016 hingga 2018, serta paper yang telah beliau hasilkan dapat teman-teman baca pada slide berikut ini. Salah satu conference experience beliau adalah pada tahun 2018, Synthesis of CuCeZl oxide catalyst nanoparticle by microwave denaturation method. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada Dr. Afan Hamzah, sarjana teknik. Beliau lahir di Lamongan 30 Mei 1993. Riwayat pendidikan beliau,
S1 Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November pada tahun 2015 hingga 2015. S3 Teknologi Proses Institut Teknologi 10 November pada tahun 2015 hingga 2019. Beliau sangat expert dalam teknik kimia. Berikut ini adalah pengalaman penelitian beliau pada tahun 2020 hingga 2021 serta publikasi artikel ilmiah jurnal yang telah beliau lakukan. Dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini. Untuk artikel ilmiah jurnal yang terbaru adalah Preliminary Study of Reducing Sugar Production from Coconut Husk by Enzymatic Hydrolysis using Chitosan, Immobilis, Crude, and Commercial Cellulose. Bisa di next. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pemakalah seminar ilmiah pada tahun 2017 dan 2020, serta melakukan pengabdian masyarakat. Yang dilakukan beliau dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini. Riwayat pengabdian masyarakat terbaru ada proyek kemanusiaan penyaluran hand sanitizer untuk puskesmas di Kabupaten Lamongan. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada Dr. Trianda Gunawan, Sarjana Sains. Riwayat pendidikan beliau, Bachelor Chemistry, Institut Teknologi 10 November pada tahun 2015. Doctor of Philosophy, Institut Teknologi 10 November pada tahun 2019. Untuk publication yang telah beliau hasilkan pada 2018 hingga 2021, dapat teman-teman baca pada slide berikut ini. Selain itu, beliau juga aktif dalam research interest, yaitu ada pulse material, gas separation, surface absorption, and membrane science. Bisa di next. Selain itu, beliau juga aktif melakukan pengabdian masyarakat pada tahun 2020 hingga 2021, serta research experience yang bisa teman-teman baca pada slide berikut ini. Research experience terbaru beliau adalah pengembangan membran mixed matrix Fe3O4 zeolit NaYTV sebagai pengaplikasian membran bioreaktor dalam pengolahan air limbah industri. Bisa di next. Selanjutnya ada Sindung Widianto, Sarjana Teknik Master of Engineering. Beliau lahir di Malang 10 Juni 1983. Riwayat pendidikan beliau, Undergraduate Engineering Physics Department ITS. Selanjutnya beliau melanjutkan Master Degree dengan Master Program in Advanced Electrical, Electronic, and Computer System, Graduate School of Science and Engineering di Sumeikan University, Japan. Untuk working experience mulai 2007 hingga 2016 serta project experience pada tahun 2016 hingga 2013 dapat teman-teman baca pada slide berikut ini. Project experience beliau pada tahun 2013 dengan judul Exploration BST Maleo Raja Well Odong Well Luwuk dengan kliennya dari Pertamina PTGN. Bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Selain itu, beliau juga aktif dalam official training serta banyak sekali skill yang beliau miliki yang dapat teman-teman baca pada slide berikut ini.
Selanjutnya ada Ayu Lana Nafisya, Sarjana Perikanan, Master of Science, Doctor of Philosophy. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 2010 hingga 2014 Sarjana Perikanan in the Aquaculture, Universitas Airlangga Surabaya. Pada tahun 2015 hingga 2017 Master of Science in the Environmental Dynamics and Management, Hiroshima University. Pada tahun 2017 hingga 2020, Doctor of Philosophy in the Environmental Dynamics and Management, Hiroshima University, Japan. Beliau sangat aktif melakukan publication, science article, and science meeting mulai tahun 2016 hingga 2021, serta menjadi pembicara pada tahun 2017 hingga 2019, yang bisa teman-teman baca pada slide berikut ini. Untuk publication yang terbaru dengan judul Appraisal of Cellulose Activities from Preliminary Investigation in East Java, Indonesia. Bisa dilanjut. Berikut adalah beberapa speaker dari Ibu Ayu Lana yang bisa teman-teman baca. Mulai dari tahun 2017 hingga 2018. Bisa dilanjutkan. Sekian pembacaan CV Juri MIPRO 2021. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panitia yang telah membacakan CV Dewan Juri secara singkat. Nah, Mbak Filia, kalau misalnya kita lihat-lihat dari CV Dewan Juri yang tadi, itu kelihatan banget ya, bahwasannya Dewan Juri yang kita pilih untuk menjadi penguji pada breakout room besok itu benar-benar orang-orang yang hebat. Benar nggak sih Mbak Filia? Iya, bener banget Mas Alim. Tadi aku baca dan nyimak nih, orang-orang hebat semua nih yang jadi di Dewan Juri MIPRO 2021. Pastinya mereka udah berkompeten ya Mas Alim. Nah, bener banget nih Mbak Filia. Mungkin tadi ketika sesi tanya jawab ada yang bertanya nih, nanti di setiap breakout room-nya itu yang bertanya 15 dosen atau 15 dewan juri, apakah cuma beberapa aja nih? Nah, oleh karena itu setelah ini kita akan memperlihatkan kepada teman-teman semua, siapa sih dewan juri yang nantinya akan menjurui teman-teman semua di masing-masing breakout room-nya nih. Jadi nggak semua 15 jurinya bakal ngetes kalian semua, cuma beberapa aja. Tapi ini nanti yang bakal menjadi penentuan apakah teman-teman semua bisa menjadi juara satu pada Lomba MIPRO 2021. Silahkan kepada para panitia yang bertugas untuk dapat memperlihatkan list nama juri di masing-masing breakout room-nya. Oke, bisa lanjut. Baiklah, udah muncul nih Mbak Filia. Mungkin bisa langsung kita bacakan aja nih Mbak Filia nih. Oke, boleh nih Mas Alim. Untuk breakout room 1 ada Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Master of Engineering, kemudian Saida Altway, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Master of Science, Sinung Widianto, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Dan juga untuk breakout room yang kedua akan diisi oleh Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, Magister of Science, kemudian ada Dr. Engineering Ahmad Pritama Karisma, Magister Teknik, dan juga Warlinda Eka Triastuti, Sarjana Sains, Magister Teknik. Kemudian untuk breakout room yang ketiga ada Profesor Dr. Insinyur Dr. Randa Danawati Hari Prayitno, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan, Dr. Lailatul Qomaria, Sarjana Teknik, Insinyur Agus Surono, Magister Teknik. Untuk breakout room yang keempat, teman-teman. Yang pertama ada Insinyur Eli Agustiani, Magister of Engineering. Kemudian ada Dr. Afan Hamzah, Sarjana Teknik. Dan ada Dr. Trianda Gunawan, Sarjana Sains. Kemudian untuk breakout room yang kelima ada Insinyur Agung Subiakto, Master of Science, Dr. Insinyur Eva Oktavianingrum, Master of Science, dan Ayu Lana Nafisya, Sarjana Perikanan, Master of Science, Doctor of Philosophy. Nah, demikianlah list nama Dewan Juri yang nantinya akan menguji teman-teman semua di masing-masing breakout room. Mungkin teman-teman semua bisa diingat-ingat nih, tadi di breakout room 1 sampai 5 siapa aja yang akan menguji. Dan juga kalian bisa langsung banding-bandingin sama CV juri yang udah kita bacakan tadi. Wah, kayaknya kalau misalnya aku dapat di breakout room nomor 3 nih, bakalan susah nih, karena pengujinya hebat-hebat banget. Tapi kayaknya kalau misalnya aku di breakout room yang keempat, ini lumayan gampang. Nah, tapi belum tentu juga teman-teman semua, karena semua itu akan
tertuju pada satu acara lagi teman-teman semua, yaitu di sini kita akan mengundi nama-nama tim yang nantinya akan memasuki masing-masing breakout room. Nah, jadi semoga aja teman-teman semua nantinya mendapatkan tempat breakout room yang nyaman dan juga lebih mudah nih supaya nantinya bisa menjadi juara pertama di Nipro 2021. Silakan kepada panitia yang bertugas untuk menyiapkan Rapo Tools yang nantinya kita akan gunakan untuk mengundi siapa aja yang untuk memasuki breakout room-nya. Oke, Mbak Filia, kita udah bisa melihat nih di sini nih, ada 25 nama tim yang udah mulai akan diundi ke dalam 5 breakout room nih. Gimana nih Mbak Filia? Apakah kita langsung gas aja atau kita tunggu dulu nih Mbak Filia? Ini kan sudah masuk semua ya Mas nama timnya dari 25 tim yang masuk final Nipro 2021 nih. Ya udah deh Mas, tanpa basa-basi cenut-cenut, yuk langsung kita undi aja deh. Oke, silahkan langsung diundi untuk panitia. Nah, tampaknya sudah kelihatan ya Mas Alim. Ini benar-benar live di depan mata dan tidak ada kecurangan satupun karena ini juga dari sistem Rapo Tools. Nah, benar banget. Nggak ada kecurangan, jadi teman-teman semua nggak perlu sedih, nggak perlu gelisah, nggak perlu cemas nih, karena ya ini memang benar-benar live dan ini bukan video ya Mbak Filia. Jadi ini kita nggak share screen video teman-teman semua. Kita ini share screen langsung dari website Rapo Tools untuk mengundi teman-teman semua menjadi masing-masing breakout room-nya nanti siapa aja nih isinya. Oke, kalau begitu untuk teman-teman semua mungkin bisa langsung di screenshot aja nih. Di screenshot, diingat-ingat lagi tim aku nih masuk di breakout room yang keberapa. Apakah yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, mungkin bisa dibacakan aja ya Mbak Filia ya. Biar nanti, boleh nih Mas Salim. Iya, teman-teman semua sambil dicatat juga. Nah, oke. Berarti aku baca dari yang pertama nih ya Mbak Filia ya. Oke, dari breakout room yang pertama nantinya akan diisi oleh tim Visabilillah, ada tim Diakta, tim Eureka, tim Victor Team, dan juga ada tim Jawara. Kemudian untuk breakout room yang kedua akan diisi tim Citosan, Atalanta, Mueza, KSTB, dan FAS. Nah, untuk breakout room yang ketiga ada tim Felix Fit, ada tim Good Luck, ada tim Smart HYDS M1K, ada tim Teammate, ada tim Ananda. Kemudian untuk breakout room yang keempat ada tim Eunia, Taidon Jano, Quartz, Bisa, dan Hipotesa. Oke, untuk breakout room yang terakhir yaitu breakout room yang kelima. Di sini ada tim Recehan, ada tim Semada Juara, ada tim Serial Boys, tim Adelaya, dan juga ada tim Nicolette. Wah, pastinya teman-teman semua di sini langsung bingung semuanya, langsung buru-buru dicek nih semuanya. Karena apa? Karena urutan presentasinya nanti di masing-masing breakout room-nya itu sebagaimana yang sudah dijelaskan di tertib tadi adalah berdasarkan urutan dari nomor yang diterima ketika teman-teman semua mendapatkan nomor stand Virtual Expo. Jadi, semisal di breakout room yang pertama ini, tim Diakta dapat nomor stand-nya nomor 1, otomatis di breakout room yang pertama, tim Diakta ini yang nantinya akan presentasi lebih dulu di antara tim-tim yang ada di breakout room yang pertama nih, teman-teman semua. Bener banget Mas Alim. Jadi ini bukan berarti tim Visabilillah maju duluan ya Mas Alim, tapi kita melihat berdasarkan nomor stand Virtual Expo yang teman-teman dapatkan. Semakin kecil nomornya, semakin awal majunya. Bener nggak Mas Alim? Bener banget Mbak Filia. Jadi teman-teman semua silahkan disiapkan PowerPoint-nya yang nantinya bakal dibacakan ketika presentasi, ataupun kalian punya tools lain nih untuk kemudian nantinya bisa menyaingi tim-tim yang lain ketika melakukan presentasi di depan dewan juri. Dan juga jangan merasa cemas juga dan jangan merasa gelisah, karena mungkin tadi aku udah bilang ya, ada beberapa juri yang emang keren banget di setiap masing breakout timnya. Tapi teman-teman semua nggak boleh takut, karena apa? Karena pemilihan juri ini di masing-masing breakout room itu udah ditentukan sesuai standar nih teman-teman. Jadi nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih gampang, ataupun yang biasa aja nih teman-teman. Jadi teman-teman semua silakan langsung disiapin aja, dan nggak perlu hirau tentang masalah yang kayak begitu-begitu lagi nih teman-teman semua. Oke, nah nampaknya kita udah basa-basi panjang lebar, kita udah baca-bacain tata tertibnya, kita udah baca-bacain CV dewan jurinya, kita udah bagi-bagi timnya semua, kita bacain juga list dewan juri di masing-masing breakout room-nya. Berarti kita ini udah di mana nih Mbak Vila nih kira-kira nih?
Nah, dengan berakhirnya pembagian peserta dan dewan juri di masing-masing breakout room di final NIPRO 2021 besok, Mas Alim, itu artinya kita udah ada di penghujung acara nih. Artinya menandakan berakhir pula pertemuan kita pada sore hari ini, Mas Alim. Benar banget, Mbak Filia. Oke, namun sebelum kita tutup acara kali ini, masih mau mengingatkan lagi nih untuk teman semua. Kita nggak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwasannya Virtual Expo masih bisa diakses hingga tanggal 31 Juli 2021 pukul 16.00. Jadi ajak lagi teman-teman yang belum ikut, ajak lagi saudara-saudaranya yang belum datang untuk memberikan suaranya demi mendukung tim kalian menjadi tim terfavorit di ajang Virtual Expo NIPRO 2021. Dan juga untuk Sobat ICEFO, jangan lupa untuk mengisi absensi dan feedback yang ada di website ketika Virtual Expo di websitenya www.icefoits.com. Selain itu, jangan lupa ya teman-teman untuk yang belum registrasi, mengisi registrasi di link yang sudah dikirimkan panitia tadi, dimohon untuk diisi dan jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Nah, benar banget. Jangan sampai lupa untuk isi link registrasi. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian hadir dan nggak ngisi registrasi, itu sama aja kita nganggapnya teman-teman nggak hadir nih waktu technical meeting sekarang. Nah, dan juga kami dari panitia ingin mengingatkan kembali untuk day kedua NIPRO 2021 yang mana itu adalah hari besok, merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Kenapa? Karena pada hari kedua ini bakal banyak kegiatan yang menyenangkan, seru banget, nggak cuma untuk peserta, dewan juri, pembimbing, pengunjung, semuanya itu bakal asik banget. Karena pada day kedua ini nantinya akan ada juga pameran pengunjung nih teman-teman semua. Jadi nggak cuma pesertanya aja yang bersih tegang dengan dewan juri untuk membuktikan presentasi yang mana yang terbaik, tapi pengunjung juga bisa bertanya langsung kepada para peserta terkait hasil karyanya yang dilombakan pada NIPRO 2021 kali ini. Dan juga diingatkan untuk para peserta, besok wajib menggunakan baju NIPRO yang telah diberikan kepada teman-teman semua sesuai domisili masing-masing. Gitu teman-teman semua. Oke, diingat-ingat lagi ya teman-teman, jangan lupa kalian siapin kesehatan untuk besok, siapkan strategi terbaik kalian untuk penjurian besok, dan sebagaimana acara ini kita buka dengan berdoa, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari pertama ini, kita dari panitia ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua jargon dari ICEFO 2021 nih teman-teman. Kan kita setelah melalui beberapa tahapan ini kan kita belum pernah dikenalin nih. Jargonnya apa sih ICEFO 2021? Kok kayaknya acaranya sepi banget nggak punya jargon? Tenang teman-teman semua, kita ini sebenarnya punya jargon. Tapi kali ini kita akan membawakannya secara langsung bersama teman-teman semua, maupun itu dari pesertanya, baik dari pengunjungnya ataupun dari pendukungnya yang juga hadir nih pada kesempatan kali ini. Nah, jadi untuk jargonnya itu sendiri, ketika kita ngomong ICEFO 2021, maka teman-teman semua bisa langsung menjawab inovasi membangun negeri. Ya teman-teman ya, jadi gayanya inovasi baru membangun negeri gitu teman-teman semua. Diingat lagi, oke mungkin bisa diulang nih Mbak Filia ya. Oke. Tapi gini Mas Alim. Gimana Mbak Filia? Gini, aku minta dong teman-teman dari peserta NIPRO yang belum on cam, diusahakan buat on cam dulu nih, biar kerasa banget nih vibes NIPRO 2021-nya nih. Nah, bener banget nih, karena yang baca jargon ini nggak cuma ya segelintir dari teman-teman doang, tapi kita semua di sini harus juga meramaikan acara NIPRO 2021 dengan menyemarakan jargon ICEFO 2021. Oke teman-teman semua, bisa langsung on mic aja, sambil on cam juga, sambil tunjukin gerakan terkeren kalian, yaitu pertama tadi ketika diomongkan ICEFO 2021, jawabannya apa teman-teman semua? Inovasi membangun negeri. Oke, kalau begitu langsung aja kita pimpin mungkin Mbak Vila ya, untuk teman-teman semua membacakan jargon ICEFO 2021. Oke, kalau begitu nanti aku ngomong ICEFO 2021, teman-teman langsung siap on mic, on cam juga, langsung digayain, langsung dibunyiin aja. Siap-siap teman-teman ya. Oke, siap-siap teman-teman semua. 1, 2, 3. ICEFO 2021, inovasi membangun negeri. Teman-teman semua keren banget, udah mulai bisa hafal secara langsung, secara live ya. Jadi ini benar-benar acaranya tuh online, tapi rasanya tuh rasa-rasa offline gitu Mbak Vila. Karena kan kalau offline tuh kita bisa sambil keliling-keliling,
ke teman-teman yang ada di panggung, yang juga di bawah panggung juga dimanapun ada, kita langsung bisa ajak untuk baca jargon. Oke, karena kita udah di penghujung acara dan kita nggak nutup-nutup dari tadi nih. Aku pengen nutup tapi pengen pakai cara yang keren nih Mbak Vila nih. Tapi aku semangat banget nih lihat teman-teman antusiasnya, meskipun ini online tapi kayak kompak banget tadi mereka jargonnya Mas Salim. Iya bener banget. Oke, kayaknya teman-teman udah pada bosen nih. Kapan sih ini ditutupnya? Dari tadi MC-nya ngomong mulu nggak berhenti-berhenti kayaknya ya. Oke, kalau begitu kita langsung tutup aja. Tapi aku di sini punya pantun nih Mbak Vila buat nutup acara siang hari ini. Nanti kalau misalnya aku bacain pantunnya, Mbak Vila bilang cakep ya. Oke. Ini teman-teman boleh nggak nih ikutan bilang cakep? Oke. Suaraku aman kan ya Mbak Vila ya? Aman Mas Salim. Oke. Tutup pantun yang sama. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar, pohon pun runtuh. Oke. Cakep. Saya juga rekan saya. Cakep. Saya Filia Lidzati. Wah, kayaknya Mbak Vila ini juga belum fokus nih. Gimana kalau misalnya kita ulang lagi? Kalau misalnya Mbak Vilanya aja nggak fokus, kita bakal pulang-pulang nih acaranya nih. Oke, kita ulang lagi Mbak Vila. Ini tuh yang kompak gitu Mas Salim. Iya, jadi itu masih belum kompak. Oke, kita ulang lagi teman-teman semua harus fokus ya. Cakepnya jangan sampai telat. Jadi akunya nggak bingung nantinya ketika mau lanjutin pantun. Ulang lagi. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Oke. Petir menyambar, pohon pun runtuh. Cakep. Saya Dikda Haikal Alim dan juga rekan saya Filia Lidzati. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih Kak. Point of that, I could be pressing flowers with you. Savor all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your real star canoe. Recording stopped. What's the point of that? I could be pressing flowers with you. Savor all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your real star canoe. What's the point of that? I could be pressing flowers with you. Savor all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your real star canoe.
thoughts now would be riper than limes in June. Take me in your real star canoe. Savor all this time rather than fret all afternoon. Take me from my thoughts, now would be riper than limes in June. Take me in your real star canoe. From my thoughts, now would be riper than limes in June.